Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai norma. Yang pertama, apa sih pengertian dari norma? Yuk simak penjelasan berikut ini. Norma adalah petunjuk tingkah laku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan suatu alasan atau motivasi tertentu dengan disertai sanksi. Berikutnya, apa saja sih norma yang berlaku di masyarakat? Nah, macam-macam norma terdiri dari norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam pelanggaran norma. Simak baik-baik tayangan berikut ini ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang pelanggaran norma agama. Pelanggaran pertama yakni mengkonsumsi minum-minuman keras. Dalam agama Islam, sudah jelas ada dasar hukum yang melarang umat Islam untuk melakukan hal tersebut. Maka, sanksi jika tetap dilakukan yakni ibadah tidak diterima selama 40 hari. Pelanggaran kedua yakni pembunuhan. Adanya larangan pembunuhan sudah jelas berasal dari agama manapun, karena setiap manusia berhak mendapatkan perlindungan untuk keberlanjutan hidupnya. Jika pembunuhan tetap dilakukan, maka sanksinya adalah dosa besar. Pelanggaran ketiga yakni korupsi. Adanya larangan korupsi juga berasal dari agama manapun, karena korupsi berdampak buruk bagi berbagai lapisan masyarakat sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi berbagai pihak. Korupsi juga dapat disebut sebagai pencurian karena pelaku mengambil hak milik orang lain. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pelanggaran norma kesusilaan. Tidak mendahulukan lansia atau wanita hamil. Nah, sebagai makhluk sosial, sudah seharusnya kita mendahulukan orang yang lebih membutuhkan. Nah, cara yang paling tepat yakni kita memberikan tempat kita kepada orang yang lebih membutuhkan. Yang kedua, mengucilkan teman. Sebagai sesama teman, sudah seharusnya kita saling menyayangi satu sama lain. Dan jika ada masalah, kita bicarakan dan selesaikan secara baik-baik dengan menghindari perilaku mengucilkan. Dan yang ketiga adalah bergosip. Nah, perilaku ini dapat menimbulkan fitnah dari berbagai pihak. Nah, sebaiknya jika ada suatu masalah, kita bicarakan secara langsung kepada pihak yang bersangkutan. Berikutnya, kita akan membahas tentang pelanggaran norma kesopanan. Contoh pertama, membantah orang tua. Nah, sebagai anak, kita memiliki kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua. Jadi, hal tersebut merupakan hal yang melanggar norma kesopanan. Yang kedua, yakni duduk tidak beraturan. Nah, dimanapun kita berada, kita harus duduk beretika, agar tidak merugikan orang lain seperti yang ada dalam gambar tersebut. Yang ketiga, yakni berkata kasar. Nah, sebagai makhluk sosial, seharusnya kita menghargai orang lain yang ada di sekitar kita dengan berkata sewajarnya, dengan sopan dan santun. Nah, memasuki pembahasan terakhir, yakni pelanggaran norma hukum. Contoh pertama yakni pelanggaran lalu lintas tidak memakai helm. Nah, seharusnya sebagai pengguna jalan, kita mematuhi peraturan lalu lintas untuk keselamatan bersama. Yang kedua, yakni pelanggaran lalu lintas juga, tetapi pada gambar tersebut menunjukkan bahwa anak belum cukup umur dan menaiki sepeda motor dengan berbonceng 3. Hal tersebut merupakan pelanggaran lalu lintas dan dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, terorisme. Tindakan ini merupakan pelanggaran norma hukum karena dapat memecah persatuan bangsa dan membahayakan keselamatan warga negara. Maka diperlukan penanaman cinta air sejak dini agar terhindar dari gerakan yang berujung pada terorisme. Wah, sangat seru sekali bukan pembahasan kali ini? Nah, untuk yang terakhir, aku ingin tanya nih sama teman-teman, bagaimana kasus pelanggaran norma yang terjadi di sekitar kalian?
Nah, solusi apa yang bisa kalian berikan sebagai warga negara yang baik? Terima kasih atas perhatian dari teman-teman dan semangat belajar.